Polemik pencoblosan ganda oleh Rani Aditya. Sepulangnya dari kantor Bawaslu sebuah kabupaten di wilayah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, wajah Pak Rega tampak kusut. Baju batik yang baru dibelikan istrinya di mal bulan lalu tampak sama leceknya. Setelah mengucapkan salam, ia memasuki rumahnya dan langsung menuju ruang makan. Istrinya sudah hafal kebiasaan sang suami saat pulang bekerja. Biasanya secangkir kopi pahit sudah harus tersedia di meja. Akan tetapi sore itu, istrinya begitu sibuk mengurusi pendaftaran sekolah anak bungsu mereka ke SMPN terdekat, sehingga belum sempat membuatkan kopi. Begitu suaminya duduk di meja makan, barulah Bu Rega tergopoh-gopoh menyeduhkan kopi. Pak Rega menggerutu. "Kenapa sih, Pak? Ibu lagi sibuk ini ngurusi zonasinya Ragil. Kirain Bapak baru pulang nanti malam." Bu Rega mengaduk kopi perlahan sebelum meletakkannya di atas meja. "Bukan karena kopi kok, Bu. Mumet aku, Bu. Laporan pelanggaran yang masuk banyak sekali. Padahal kan Ibu tahu, aku dan rekan-rekan Bawaslu lainnya sudah bekerja keras mengawasi macam-macam. Dari distribusi surat suara sampai hari pemilu bulan lalu itu." Ya, Ibu Rega ingat bahwa suaminya nyaris tidak tidur berhari-hari karena padatnya kegiatan menjelang pemungutan suara pemilu DPR dan Pilpres bulan Februari. Pak Rega harus memantau apakah surat suara sudah sampai di TPS-TPS yang menjadi tanggung jawabnya, apakah peralatannya lengkap, apakah PPK dan PPS sudah siap. "Ada masalah apa lagi?" tanya Bu Rega. "Tadi ada perkembangan soal laporan tentang 5 TPS yang katanya ada 2 kali pencoblosan oleh orang yang sama." Pak Rega mengusap rambutnya yang lembab karena keringat. "Lah, kok bisa? Kan seharusnya tidak boleh satu orang mencoblos 2 kali." "Lah ya itu, aneh kan? Padahal pengawasannya sudah ketat. Laporannya sudah masuk 2 minggu lalu, tapi syarat material pelaporannya belum lengkap. Belum ada bukti-bukti yang jelas, cuma beberapa saksi saja." "Saksinya lihat sendiri, orang mencoblos sampai 2 kali." "Katanya begitu, tapi buktinya belum ada. Jadi ya selama belum lengkap syarat pelaporannya, Bawaslu tidak bisa melanjutkan proses." Pak Rega menghela nafas sebelum melanjutkan. "Gara-gara laporan yang tidak lolos verifikasi itu, Bapak dan beberapa anggota Bawaslu kecamatan lainnya malah diadukan ke DKPP. Melanggar kode etik akibat mengabaikan laporan katanya. Jadwal sidangnya belum dipastikan. Aduan ke DKPP masih dalam tahap verifikasi administrasi. DKPP masih memeriksa berkas pengaduan, jadi jadwal sidangnya belum dikasih tahu." "Aduh, kalau Bapak sampai dianggap bersalah, gawat, Bu." Bu Rega buru-buru menarik kursi di sebelah suaminya lalu terduduk di sana. Mukanya ikut pias. "Tapi kan Bapak tidak salah. Dalam aturan DKPP, sanksinya apa? Kalau ternyata benar-benar ada pencoblosan 2 kali dan laporannya tidak diurus di Bawaslu, Bapak bisa dianggap melanggar kode etik dan peraturan DKPP. Sanksinya bisa cuma teguran atau peringatan sih, tapi kemungkinan paling buruknya Bapak bisa diberhentikan, Bu." Bu Rega terdiam. Ia tahu betapa penting pekerjaan ini bagi suaminya. Ia jadi tidak tega menceritakan bahwa Ragil, anak mereka, tidak lolos masuk SMP negeri yang diincarnya karena faktor zonasi, sehingga harus mencoba jalur lainnya. Atau bisa juga mendaftar ke sekolah swasta. Keduanya membutuhkan dana yang sangat besar. Jika Pak Rega kehilangan pekerjaan, keluarga mereka akan kehilangan salah satu sumber penghasilannya. Ibu Rega sadar betul bahwa pendapatan mereka dari usaha toko kecil-kecilan, warisan orang tua Pak Rega, tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. "Ya sudah, Bapak minum kopi dulu. Ibu siapkan makan ya."
Nanti malam ibu mau ke rumah Pak Wirya yang punya sekolah swasta itu loh. Mau tanya-tanya soal beasiswa buat Ragil. Dia tinggalnya di Bandung, tapi ini katanya sedang pulang kampung. Pak Rega menegakkan punggung. Pak Wirya yang pernah jadi anggota DPRD? Iya, kabarnya sekarang sudah tidak menjabat lagi. Bapak kenal? Lah, itu satu sekolah sama Bapak, tapi dia senior. Bapak dengar waktu dulu dia mencalonkan diri, tapi karena dulu tidak begitu dekat dan pencalonannya di Bandung, jauh dari sini, jadi Bapak tidak ketemu. Ya sudah, ayo Bapak ikut aja. Malam itu mereka pun bersilaturahmi ke rumah lama keluarga Pak Wirya di kampung sebelah. Rumah itu sangat asri, bangunannya telah dipugar dan dibuat 2 lantai. Tetapi halaman dan taman di sekelilingnya tetap dipelihara sehingga lingkungannya tetap terasa sejuk. Di rumah itulah keluarga besar Pak Wirya, orang tuanya, saudara-saudara, dan anak-anak mereka sering menghabiskan waktu liburan. Malam itu, mereka pun bersilaturahmi ke rumah lama keluarga Pak Wirya di kampung sebelah. Rumah itu sangat asri. Bangunannya telah dipugar dan dibuat 2 lantai, tetapi halaman dan taman di sekelilingnya tetap dipelihara sehingga lingkungannya tetap terasa sejuk. Di rumah itulah keluarga besar Pak Wirya, orang tuanya, saudara-saudara, dan anak-anak mereka sering menghabiskan waktu liburan. Mereka lalu mengobrol basa-basi dan membahas masalah pendidikan, bidang yang paling dikuasai Pak Wirya. Pak Wirya juga mengatakan bahwa di yayasan yang dikelolanya ada beasiswa untuk tingkat SMP dan SMA. Kalau raport Ragil bagus, coba saja daftarkan ke sekolah saya. Nanti ada potongan biaya masuk. Wah, harus ranking ya Pak nilainya? Bu Rega mengusap-ngusap tangan ke roknya karena gelisah. Setahunya nilai Ragil cukup bagus, tapi bukan yang terbaik di kelas. Tidak harus ranking kok. Biasanya beasiswa memang diberikan kepada anak-anak dengan nilai yang bagus, anak yang kurang mampu, atau anak disabilitas. Nah, siapkan saja berkasnya Ragil. Senin besok bawa ke sekolah. Sekalian, saya juga mau mengecek persiapan tahun ajaran baru, juga memantau perkembangan anak-anak disabilitas di sekolah saya. Pak Rega mulai tertarik dan hampir melupakan masalah yang ingin ia ceritakan kepada teman lamanya itu. Disabilitas gimana, Wir? Misalnya tunanetra, cacat fisik, atau gangguan lainnya, atau pakai kursi roda. Kami juga punya tim yang khusus menangani anak-anak disabilitas. Jumlahnya terbatas tentunya. Seperti ada lampu yang menyala di kepala Pak Rega ketika mendengar perkataan Pak Wirya. Oh iya, penyandang disabilitas sudah banyak fasilitasnya sekarang ya? Ikut pemilu pun bisa. Betul gak? Sekarang ada layanan khusus untuk disabilitas kan? Ada jalur kursi roda, akses ke TPS, sampai ke pendampingan. Ya, pastinya ada prosedur sendiri juga untuk pendamping disabilitas. Ada formulirnya dan tidak bisa orang sembarangan. Harus yang bisa menjaga rahasia. Kan pilihan mereka harus dilindungi juga. Biarpun saya sudah tidak di legislatif lagi, tapi karena ada anak disabilitas yang alumni sekolah kami dan sudah ikut pemilu, saya jadi mengikuti beberapa peraturannya. Betul itu Wirya, memang di wilayah kerja saya sudah ada fasilitas-fasilitas pendampingan untuk pemilih disabilitas. Saat itulah kemudian Pak Rega menceritakan tentang beberapa laporan pelanggaran pemilu yang ia terima. Selain laporan tentang pencoblosan 2 kali oleh orang yang sama, ada juga laporan tentang para saksi yang diminta mencoblos surat suara yang tersisa. Tetapi sebagian besar laporan yang masuk itu belum lengkap. Ada yang data saksinya tidak ada pula yang belum dilengkapi bukti fisik seperti foto atau video. Laporan yang tidak lengkap itu akhirnya tidak ditindaklanjuti. Kan, saya hanya menjalankan tugas, Wir. Selama berkas materinya belum lengkap, laporan itu tidak bisa diproses. Malah kami dibilang melanggar DKPP. Dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik dan melanggar kode etik. Apalagi sempat ada teman saya yang berdebat dengan pelapor karena si pelapor ngotot menyalahkan KPU dan Bawaslu. Coba aja diselidiki dulu, Gak.
Saya sih curiganya yang mencoblos double itu adalah pendamping disabilitas. Bisa juga ya. Malam itu, Pak Rega dan istrinya pulang dari rumah Pak Wirya dengan perasaan lebih lega dan pikiran lebih jernih. Pak Rega sudah bertekad untuk menyelidiki setiap laporan yang masuk ke kantornya sampai tuntas. Jadi, untuk sidang DKPP nanti, ia dan rekan-rekannya beserta pengacara sudah siap dengan materi pembelaan dan data yang lebih lengkap. Minggu berikutnya, Pak Rega dan rekan-rekannya di Bawaslu dan KPU yang menjadi teradu dan dituduh melanggar kode etik akhirnya menjalani sidang di kantor DKPP. Para pengadu yang diwakili pengacara berasal dari partai politik baru yang target pemilihnya tidak tercapai pada pemilu lalu. Beberapa rekan yang tidak bisa hadir hari itu pun tetap mengikuti sidang meski harus secara daring. Sidang yang berlangsung terbuka itu juga ditonton secara daring oleh keluarga Pak Rega dan juga Pak Wirya yang ikut khawatir akan kasus yang menimpa teman sekolahnya itu. Sidang yang dijalani Pak Rega dan rekan-rekannya tak tuntas sekali saja. Pada sidang ketiga barulah dijadwalkan untuk pembacaan putusan. Hari itu Pak Rega pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Ibu Rega menyambutnya di rumah dengan kopi hangat yang sudah siap di atas meja. Kabar baik, Bu. Bapak dan teman-teman Bawaslu tidak terbukti melanggar aturan kode etik DKPP karena memang laporan pelanggaran pemilunya tidak lengkap. Setelah penyelidikan, benar ternyata seperti kata Wirya, pencoblosan double itu karena ada pendampingan disabilitas. Jadi, keputusan Bapak dan teman-teman untuk menolak laporan itu dianggap sah. Bapak tidak dipecat dan nama baik pun direhabilitasi. Syukurlah Pak, Ibu ikut senang mendengarnya. Bapak mau mengabari Pak Wirya deh. Kita mampir saja ke rumahnya Pak, sekalian berterima kasih karena Ragil akhirnya dapat beasiswa. Wah, iya betul. Kita ke sana nanti malam ya Bu? Siap Pak. Ibu Rega mengangguk.